Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Aslia, NPM 1851010232. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu adalah doktrin pertumbuhan berimbang. Arti pertumbuhan berimbang adalah pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian. Pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai barang konsumen dan barang modal dari sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Singkatnya, teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dari sektor perekonomian, sehingga sektor-sektor yang lain akan tumbuh bersama. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang paling berkaitan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang meliputi barang setengah jadi, barang mentah, pertanian, tenaga, pengairan, dan angkutan. Sedangkan di sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Jika semua industri dibangun dengan serentak, jumlah tenaga kerja akan diserap dengan sangat besar. Dengan cara ini akan terciptanya permintaan barang-barang dari masing-masing industri dan barang-barang akan terjual dengan habis. Doktrin pertumbuhan berimbang didukung oleh Rosenstein-Rodan dan Regner-Nurse dan Arthur Lewis. Yang pertama adalah Rosenstein-Rodan. Dia adalah ekonom pertama yang menemukan teori pertumbuhan berimbang. Teori ini muncul setelah melihat keprihatinan Rodan pasca perang di Eropa Timur yang berdampak pada Eropa Barat dan Tenggara. Menurutnya, seluruh industri yang harus direncanakan dan dianggap seperti perusahaan raksa dan keras. Karena menurut Rodan, industri yang direncanakan bersama mampu menekan laju pertumbuhan ekonomi dengan cepat dibandingkan dengan industri yang tidak dirancangkan dengan bersama. Hal ini berkaitan dengan PMS, produk marginal sosial, yang diterima akan jauh lebih besar daripada PMP-nya, produk marginal private, yang memungkinkan saling melengkapi antar berbagai industri yang membawa ke arah investasi yang paling menguntungkan. Dicontohkan oleh Rodan adalah pekerja yang beralih industri sepatu, bahwasannya upah yang diterima tidak hanya untuk membeli sepatu saja, melainkan untuk membeli keperluan yang lainnya. Kedua adalah Regner-Nurse. Menurutnya, lingkaran setan di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi, tetapi jika lingkaran tersebut dapat dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul. Lingkaran setan bekerja baik pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Lingkaran setan menurut Regner-Nurse adalah pendapatan rendah, yang kedua adalah produktivitas rendah, kemampuan menabung rendah, dan kapital kurang. Yang ketiga adalah Arthur Lewis, menjelaskan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan dan industri atau kapitalis, sehingga tenaga kerja pertanian sebagian pindah ke industri, dan perpindahan ini tidak menurunkan output pertanian karena tenaga kerja melimpah. Menurut Lewis, syarat untuk menjadikan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi di sektor tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh negara Jepang. Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Korea, Tiongkok, dan Rusia. Jepang memiliki sekitar 6.825 pulau besar maupun kecil, dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia sekitar 29.751 km. Jepang memiliki ibu kota yaitu Tokyo yang berada di Pulau Honshu. Ekonomi pasar bebas, Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Istilah paritas daya beli internasional ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Sektor perekonomian Jepang dibagi menjadi 4, yaitu sektor jasa, sektor industri, perikanan, dan pertanian. Di sini saya akan membahas tentang sektor jasa. Sektor jasa, sejumlah 3/4 dari total penghasil ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Sektor jasa berupa bank, asuransi, real estate, bisnis, eceran, transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan terbesar di dunia, yaitu yang dimiliki Jepang adalah Mitsubishi, UVJ, Misozo,
terbesar di dunia yang dimiliki oleh Jepang. Yang kedua adalah sektor industri. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang ada petrokimia, farmasi, bioduksi, gelanggang kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang siap diproduksi. Yang ketiga adalah pertanian. Walaupun 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, tetapi hasilnya termasuk memuaskan karena di Jepang sudah menggunakan teknologi yang sudah sangat maju dan lahan-lahan di Jepang sangat subur dikarenakan di Jepang mengandung abu vulkanis. Dan hasil dari pertanian ini adalah sektor yang diproduksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar. Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kedelai, teh, dan lain-lain. Hasil peternakannya adalah berupa babi, ayam, telur, sapi, susu. Dan sayur-sayurannya adalah berupa lobak, kubis, tomat, wortel, bayam, selada. Sedangkan buah-buahannya adalah apel dan jeruk. Padi adalah tanaman pangan yang sebagai diproduksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kota tidak dilarang, tetapi dikenakan bea masuk 341 per kilogram. Tarif bea masuk beras impor yang sekarang 490% diperkirakan akan naik menjadi 778%. Yang keempat adalah perikanan. Jepang menempati urutan kedua di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan tahun 1989 dan mendapatkan hasil 11,9 juta ton, kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980. Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia, senilai 14 miliar US dollar sejak tahun 1996. Jepang berada di peringkat ke-6 total tangkapan ikan di bawah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili. Jepang juga menebarkan kontroversi tentang mendukung pemburuan paus. PDB negara Jepang mencapai 4,5 dolar Amerika Serikat. Perekonomian Jepang bertumbuh pada sektor ekspor dan impor. Ekspor Jepang 697 miliar. Komoditas ekspor kendaraan bermotor 13,6%, semikonduktor 6,2%, produk besi dan baja 5,5%, suku cadang kendaraan 4,6%, bahan plastik 3,5%, mesin pembangkit 3,5%. Impornya adalah 766 miliar. Komoditas impor minyak bumi 15%, gas alam cair 3,5%, pakaian 3,9%, semikonduktor 3,5%, batu bara 3,5%, peralatan audiovisual 2,7%. Jadi, menurut teori doktrin pertumbuhan berimbang, investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Yang sudah diketahui, perekonomian Jepang di bidang sektor jasa, sektor industri, pertanian, dan perikanan sudah tumbuh bersama dan seimbang, sehingga jumlah tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan menciptakan barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan barang-barang akan habis terjual. Perekonomian Jepang sangat maju dikarenakan pendapatan per kapitanya sangat tinggi, dan ini akan membuat negara Jepang akan hidup sejahtera.